Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Tapi pun, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat semua. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa dulu kepada ketua kelas. Disilakan memimpin doa. Berdoa selesai. Sekarang Bapak akan memeriksa kehadiran kalian. Yang pertama Amar, hadir. Suci, hadir. Nabila, hadir. Rory, hadir. Randy, hadir. Caca, hadir. Baiklah, semuanya hadir pada pagi hari ini. Apa kalian masih ingat dengan materi minggu lalu yang kita pelajari? Ada yang masih ingat? Ya, silakan Amar. Ya, benar sekali. Teks editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi seseorang terhadap suatu isu masalah atau aktual. Isu itu bisa meliputi masalah politik, sosial, dan juga ekonomi. Suatu isu sosial, politik, kemasyarakatan, dan yang lain-lain yang terjadi di sekitar kita selalu memiliki hubungan sebab akibat dan memiliki proses. Suatu isu yang terjadi di sekitar kita tidak hanya untuk kita amati dan rasakan saja, tetapi juga untuk kita pelajari. Sebaiknya isu-isu tersebut yang terjadi di sekitar kita gunakan sebagai pembelajaran. Mengapa dan bagaimana isu tersebut bisa terjadi? Pembelajaran bahasa Indonesia kali ini kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi isi, pendapat, ragam, dan menyimpulkan informasi dalam teks editorial, dan menyeleksi ragam-ragam informasi sebagai bahan teks editorial, baik secara lisan maupun tertulis. Baiklah anak-anak, kita akan mempelajari materi mengidentifikasi informasi dalam teks editorial. Bapak sudah mengemas materi pembelajaran dalam bentuk PowerPoint, bisa kalian lihat tampilan di samping Bapak. Adakah yang tahu arti kata dari mengidentifikasi? Baiklah Rory, silakan. Benar sekali. Identifikasi dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan dengan tanda kenal diri, bukti diri, penentu atau penetapan identitas seseorang, suatu benda, dan sebagainya. Dalam hal ini, mengidentifikasi teks editorial berarti mengenali tanda diri dari teks editorial tersebut. Permasalahan yang dibahas dalam teks editorial adalah permasalahan yang berkaitan dengan peristiwa atau sebuah berita yang sedang hangat dibicarakan atau aktual, fenomenal, dan kontroversial. Di dalamnya terkandung fakta peristiwa sebagai bahan berita. Fakta ini ditelusuri kebenarannya dengan berbagai strategi. Hal ini dimaksudkan agar berita itu benar adanya sehingga terpercaya, bukan sebagai gosip murahan. Di samping itu, harus diidentifikasi dan dipastikan apakah fakta peristiwa tersebut aktual atau biasa-biasa saja. Dilihat dari isinya, editorial bersifat ekspositoris berisi tesis atau pernyataan umum, diikuti oleh argumentasi-argumentasi secukupnya, dan diakhiri dengan penegasan ulang atas argumentasi-argumentasi tersebut. Ketiga unsur tersebut dalam teks editorial ini wajib hadir. Baiklah, selanjutnya yang pertama adalah identifikasi pernyataan pendapat. Pada Suci, silakan bacakan materi yang sudah Bapak tampilkan. Terima kasih atas bantuannya. Selanjutnya untuk mengidentifikasi atau mengenali pernyataan pendapat dalam sebuah teks editorial, silakan kalian baca kutipan teks editorial yang sudah Bapak tampilkan. Setelah kalian baca teks tersebut, adakah yang bisa mengidentifikasi pernyataan pendapat dalam teks editorial tersebut? Adakah yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ya, Randy, silakan. Ya, benar sekali. Yang dibicarakan oleh kutipan tersebut adalah pengaduan tentang minimnya pelayanan kesehatan di berbagai rumah sakit di Indonesia. Ini merupakan isu yang diangkat oleh editor yang menjadi pikiran dan buah pemikiran penulisnya berdasarkan fakta dan fenomena yang sedang terjadi saat itu, yang diangkat untuk para pembaca teks editorial. Yang kedua adalah identifikasi alternatif solusi. Alternatif solusi adalah sebuah solusi yang sangat alternatif untuk dikemukakan, yang paling mudah untuk disampaikan kepada audiens, untuk mencari jalan keluar atau titik terang dari masalah yang dihadapi penulis mengenai editorial yang ditulisnya. Masalah merupakan sebuah hal yang akan selalu muncul di dalam kehidupan kita, di mana di dalam setiap kemunculannya, kita akan dituntut untuk memiliki sejumlah solusi atau alternatif dalam menyelesaikannya. Setiap orang tentu saja akan memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menyelesaikan sebuah masalah, dan hal ini akan sangat bergantung pada pola pikir dan kemampuan seseorang untuk menganalisa dan memilih
sebuah jalan penyelesaian yang terbaik bagi masalah tersebut. Dalam hal ini akan sangat dibutuhkan kecerdasan membuat alternatif pemecahan masalah dan ketenangan dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi atau mengenali solusi alternatif dalam sebuah teks editorial, kalian bisa melihat teks yang sudah Bapak siapkan, yang sudah Bapak tampilkan, masih teks yang sama. Silahkan dibaca ulang. Adakah di antara kalian yang dapat memberikan atau mengidentifikasi solusi alternatif dalam teks editorial tersebut? Adakah yang bisa? Ya, baiklah Caca, bisa menyampaikan pendapatnya. Benar sekali. Pernyataan solusi alternatif dalam teks tersebut adalah seharusnya pemerintah, terutama bidang kesehatan, selalu memperbaharui atau meningkatkan mutu para dokter di seluruh Indonesia secara berkala. Jelas, dalam hal ini ditawarkan sebagai solusi alternatif oleh penulis di editorialnya. Untuk editorial utuh, maka alternatif solusi ini dapat juga berupa saran dari penulis terhadap masalah yang telah dituliskannya, sehingga bisa saja menyebar di seluruh paragraf atau konsisten di bagian akhir teks editorial. Selanjutnya yang ketiga adalah identifikasi simpulan dalam teks editorial. Baiklah Amar, silakan baca dengan keras materi yang sudah Bapak tampilkan di depan. Terima kasih atas bantuannya. Selanjutnya silahkan kalian amati teks yang sudah Bapak tampilkan, masih dengan teks yang sama. Silakan identifikasi atau kenali simpulan dalam sebuah teks editorial yang sudah Bapak tampilkan. Adakah yang ingin menyampaikan pendapatnya? Baiklah, silakan Saudara Rory. Ya, seperti apa yang disampaikan Saudara Rory itu sudah benar. Simpulan dalam teks editorial tersebut adalah pada pernyataan hal itu bertujuan agar pelayanan kesehatan masyarakat dapat berhubungan dengan baik dengan pelayanan dan akhirnya yang mendapat manfaat adalah masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan tersebut. Jelas merupakan simpulan dari bahasan di teks editorial tersebut. Tulisan apapun bentuknya, simpulan berposisi di bagian akhir, begitu juga dengan simpulan di teks editorial. Kemudian ada materi selanjutnya, menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial. Terdapat 5 langkah dalam menyeleksi ragam informasi teks editorial. Yang pertama adalah harus menyiapkan naskah yang ingin dibaca. Yang kedua adalah memberi tanda menggunakan stabilo pada bagian yang dianggap itu penting. Yang ketiga adalah bacalah naskah itu berkali-kali, minimal 2 kali. Selanjutnya yang keempat, jangan lupa untuk mencatat ide pokok pada setiap paragraf. Dan yang terakhir, disarankan untuk membaca kembali naskah dan membuat kesimpulan. Lalu, bagaimana cara menyampaikan pendapat atau argumen terhadap isu aktual dilengkapi data pendukung dalam teks editorial? Yang pertama adalah berpikir kritis dan logis, yang kedua adalah menjauhkan emosi dan subjektivitas, yang ketiga adalah mampu memilih fakta yang sesuai dengan tujuan dapat menarik simpulan yang sulit dibantah. Baiklah, sampai di sini apakah ada yang kurang dipahami atau kurang dimengerti? Boleh ditanyakan? Tidak ada? Jika tidak ada, adakah yang ingin menyampaikan simpulan atau rangkuman materi yang sudah kita pelajari pada hari ini? Ya, kepada Saudara Caca, disilakan. Baiklah, terima kasih. Apa yang sudah disampaikan Saudara Caca tadi sudah benar. Silakan teman-teman untuk mencatat hal-hal yang penting terkait materi yang kita pelajari hari ini. Berhubung waktu kita sudah habis dan kalian sebentar lagi akan istirahat, Bapak akan memberikan pekerjaan rumah pada kalian. Silakan buka buku paket halaman 12 dan 14. Tugas itu terdapat dalam buku paket, silakan dibuka dan dibaca, disalin dan silakan dikumpulkan minggu depan pada pertemuan berikutnya. Baiklah, sekian pertemuan pada hari ini. Jika ada salah kata Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.